Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Porpol, Portal Politik. Indikator keberhasilan sebuah kepemimpinan di daerah sangat ditentukan oleh capaian IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indikator pertama di Kalimantan Tengah. 2016 angka harapan hidup di Kalteng di angka 69,53 tahun. Lalu meningkat di tahun 2019 menjadi 70 tahun. Ini pertanda makin meningkatnya pelayanan kesehatan dan tercukupinya kebutuhan makanan bergizi, serta faktor pendukung lain hingga menaikkan usia harapan hidup di Kalimantan Tengah. Indikator yang kedua, harapan lama sekolah atau HLS mencapai 12,66 tahun. Untuk SMK saja tercatat di tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah sekolah hingga 80%, menunjukkan keseriusan Gubernur Kalimantan Tengah untuk mendorong warganya memiliki keahlian dengan peningkatan jumlah sekolah kejuruan. Sedangkan indikator yang ketiga, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Untuk 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%. Ini berimbas turunnya tingkat kemiskinan dari 5,17% menjadi 4,98% di 2019. Juga adanya penurunan signifikan tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan hingga hanya menjadi 3,39%. Sementara itu di sektor pertanian akan dilakukan percetakan sawah baru seluas 85.000 hektar hingga kelak mampu memenuhi kebutuhan beras seluruh warga Kalimantan Tengah. Dari sisi pendapatan daerah, peningkatan sangat tajam dari 3,5 triliun 2016 di tahun 2019 kita patut berbangga yang naik hingga di angka 4,98 triliun. Capaian-capaian di atas sangatlah berarti bagi Kalimantan Tengah karena pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng telah berhasil meraih opini WTP 5 kali berturut-turut, menunjukkan kemampuan mengelola administrasi dan tertib hukum. Dan catatan penting data di atas, sebagian telah terdampak pandemi COVID-19. Namun di tangan pemimpin handal, Kalteng tetap mengalami pertumbuhan positif. Banyak lagi capaian yang telah diraih berkat kesungguhan dan kegigihan, serta selalu menjadikan kepentingan rakyat Kalteng di atas segalanya, menjadikan beliau layak diangkat sebagai pemimpin nasional 2024. Sebab pengalaman membangun Kalteng sebagai tolak ukur untuk mengabdi lebih luas lagi demi Indonesia setara. Semoga Kalimantan bahu-membahu memberikan dukungan pada putra terbaiknya, lepaskan sentimen suku, agama, golongan dan ras. Sebab kita adalah Kalimantan yang lahir, besar, tua dan kelak akan dikuburkan di sini, di bumi tercinta Kalimantan. Sosok Gubernur Kalimantan Tengah dan pribadinya adalah sosok kita semua, sosok putra Borneo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.